Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ari Retnoningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ukuran sudut, derajat, dan radian. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar sudut, yaitu derajat dan radian. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama ini menunjukkan 1/360 putaran. Pada gambar yang kedua menunjukkan 1/4 putaran, gambar yang ketiga setengah putaran, dan gambar yang keempat 1 putaran. Keterangan 1/360 putaran sama dengan 1 derajat, 1/4 putaran sama dengan 90 derajat atau siku-siku, setengah putaran sama dengan 180 derajat, dan 1 putaran sama dengan 360 derajat. Perhatikan lingkaran di samping. Jika besar sudut AOB ini adalah alfa dan OA sama dengan OB sama dengan AB sama dengan R, maka alfa sama dengan AB per R sama dengan 1. Dari gambar ini kita peroleh rumus bahwa alfa per 360 derajat sama dengan R per keliling lingkaran atau 2πr, sehingga didapatkan rumus alfa sama dengan 360 derajat per 2π. Alfa di sini adalah 1 rad, jadi 1 rad sama dengan 180 derajat per π. Dari rumus alfa sama dengan 360 derajat per 2π, didapat bahwa 2π rad sama dengan 360 derajat. Apa artinya? Ini berarti bahwa dalam satu putaran terdapat 2π rad. Selanjutnya 360 derajat sama dengan 2 pi rad ya. Dari rumus ini diketahui bahwa 180 derajat sama dengan pi rad, sehingga didapatkan bahwa 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat. Contoh soal. Untuk yang pertama, 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 derajat. Mengapa kita kalikan dengan 360 derajat? Karena dalam satu putaran terdapat 360 derajat. Sehingga 1/4 kali 360 derajat adalah 90 derajat. Dari satuan derajat ini akan kita ubah menjadi radian, maka 90 kali pi per 180 rad sama dengan setengah pi rad. Mengapa kita kalikan pi per 180 derajat? Karena dalam satu derajat adalah pi per 180 rad. Untuk contoh nomor 2, 3, 4, dan 5 sama seperti nomor 1, bisa dipahami sendiri. Selanjutnya latihan soal bisa di screenshot sebagai latihan di rumah. Selanjutnya konsep dasar sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Suatu benda bertanda positif jika arah putarnya berlawanan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarnya searah dengan jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar A ini menunjukkan bahwa tanda panahnya adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga sudut bertanda positif. Sedangkan pada gambar yang B, tanda panah menunjukkan searah jarum jam, sehingga sudut bertanda negatif. Selanjutnya, dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran, maka disebut sudut standar atau sudut baku. Nah, sudut standar atau sudut baku ini contohnya ya ini, sudut alfa dan sudut beta. Mereka ini disebut sudut standar atau sudut baku, dan mereka juga ini disebut sudut koterminal. Mengapa? Karena mereka memiliki sisi akhir yang berhimpit. Selanjutnya, pada gambar yang B ini terdapat satu koordinat kartesius yang dibagi menjadi 4 bagian sama rata ya.
Untuk bagian yang pertama ini namanya kuadran 1, yaitu 0 sampai 90 derajat. Sedangkan pada bagian yang kedua namanya kuadran 2, yaitu 90 sampai 180 derajat. Sedangkan pada bagian yang ketiga yaitu kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya, contoh soal. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Yang A adalah 60 derajat. 60 derajat ini adalah sudut antara 0 sampai 90 derajat. Maka jelas bahwa 60 derajat terletak pada kuadran 1. Sedangkan yang B adalah minus 45 derajat. Minus 45 derajat berarti dia arahnya adalah searah jarum jam, sehingga minus 45 derajat terletak pada kuadran 4. Selanjutnya yang C, 120 derajat. 120 derajat adalah sudut antara 90 sampai 180 derajat. Maka 120 derajat terletak pada kuadran 2. Yang terakhir 600 derajat. 600 derajat terletak pada kuadran 3. Mengapa terletak pada kuadran 3? Karena ketika 0 sampai 360 derajat, berarti kita harus menambah berapa derajat lagi untuk menjadi 600 derajat. Nah, maka kita akan menambah dengan 240 derajat agar menjadi 600 derajat. Sehingga simpulan dari yang D ini adalah 600 derajat sama dengan 240 derajat. Selanjutnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada yang pertama, sin C. Sin C itu sisi di depan sudut dibagi sisi miring segitiga. Selanjutnya, cos C sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi miring segitiga. Selanjutnya, tan C sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Dan kosekan C sama dengan sisi miring segitiga dibagi sisi di samping sudut, atau kosekan C sama dengan seper cos C. Selanjutnya, sekan C sama dengan sisi miring segitiga dibagi sisi di samping sudut. Dan yang terakhir, kotangen C sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi di depan sudut, atau kotan C sama dengan seper tan C. Baiklah, di sini saya akan memberikan trik untuk menghafal dan memahami dengan cepat rumus sin, cos, dan tan. Rumus ya. Jadi sin itu kan sisi depan sudut per sisi miring. Kita ambil depan per miring. Jadi sin sama dengan demi. Sin demi, cos sami, dan tan desa. Ini akan lebih mudah dipahami dan akan lebih mudah dihafal. Selanjutnya yaitu contoh soal. Jadi diberikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Jika panjang sisi AB 3 satuan, BC 4 satuan, tentukanlah sin A, cos C, dan tan A. Nah, berarti sebelum kita mengerjakan dengan rumus, kita harus menggambar dulu ya, menggambar segitiga ABC yang mana siku-sikunya itu di B, dan selanjutnya diketahui AB-nya 3 dan BC-nya 4. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengetahui dulu semua panjang sisi-sisi segitiganya. Karena panjang AC belum diketahui, maka kita harus mencarinya dengan cara rumus Pitagoras. Maka didapat bahwa AC itu sama dengan 5. Sekarang masuk ke rumus yang pertama, sin A. Sin A, sin sama dengan demi atau sin demi, depan per miring. Depan sudut A adalah CB berarti 4, dan miringnya, sisi miring dari sudut A adalah AC yaitu 5. Selanjutnya cos C. Cos C berarti panjang sisi di samping sudut C dibagi panjang sisi miring. Cos C berarti sisi sampingnya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5, jadi 3/5. Selanjutnya tan A sama dengan panjang sisi di depan sudut A dibagi panjang sisi di samping sudut A. Panjang di depan sudut berarti 4 dan
di samping sudut berarti 3, berarti tan A sama dengan 4/3. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat.